Sebab di balik tiap teriakan darurat internasional ala Dr. Tifa terselip jejak-jejak operasi yang jauh lebih besar dari sekadar luka pribadi. Ini bukan aktivisme jalanan. Ini desain sistematis memanfaatkan keleluasaan demokrasi untuk mengebiri demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang diuntungkan jika citra Indonesia rusak di mata dunia? Jawabannya, pihak-pihak yang tak pernah menang lewat jalur demokratis. Mereka yang tak punya simpati rakyat, tapi punya koneksi luar. Mereka yang lebih nyaman menggoyang bangsa dari balik meja donor NGO asing ketimbang bekerja di akar rumput. Lihat pola jaringannya. Narasi soal ijazah palsu ini bukan hanya dikumandangkan dalam negeri. Tifa berusaha menyuarakan ini ke forum internasional. Mereka membangun kesan bahwa Indonesia tak lagi demokratis, padahal proses pemilu berjalan, Mahkamah Konstitusi terbuka, dan seluruh jalur hukum disediakan. Lalu siapa penyokong narasi ini di luar negeri? NGO anti-establishment yang biasa membiayai kampanye delegitimasi di negara-negara berkembang. Apa tujuannya? Menumbangkan kepercayaan publik, memecah belah elit, lalu menciptakan justifikasi moral agar mereka bisa menyisipkan pengaruh lewat jalur-jalur kemanusiaan. Dan lucunya, Tifa pikir dia sedang menyelamatkan bangsa. Padahal faktanya dia sedang menjual bangsa. Tifa bukan satu-satunya, tapi dia adalah simbol. Simbol betapa keputusasaan politik bisa melahirkan pengkhianatan moral. Simbol bagaimana seorang intelektual bisa kehilangan akal sehat demi membalas dendam pribadi. Dan simbol betapa gampangnya seseorang berubah dari pejuang jadi pion kekacauan. Tifa menyebut ini darurat internasional. Tapi yang darurat justru cara berpikirnya. Yang gawat bukan Jokowi, tapi Tifa sendiri. Yang makin keras teriaknya, makin terbuka kebohongannya. Mari kita tutup dengan satu kebenaran yang harus digaungkan di seluruh ruang publik. Indonesia baik-baik saja. Yang tidak baik adalah mereka yang mengemis legitimasi dari luar negeri karena sudah tak laku di negeri sendiri. Yang tidak baik adalah para pecundang politik yang memanipulasi isu personal jadi agenda nasional. Yang tidak baik adalah mereka yang mengatasnamakan rakyat padahal hanya memperjuangkan dendam. Dr. Tifa bukan menyelamatkan demokrasi, dia sedang menggorok lehernya. Roy Suryo bukan mengungkap kebenaran, dia sedang memalsukan logika demi sensasi. Dan semua yang ikut KOR ini bukan sedang membuka tabir, mereka sedang menjual kehormatan bangsa demi konten, demi likes, demi narasi balas dendam yang sudah basi. Jadi kepada rakyat yang mencintai negeri ini, waspadalah, jangan diam. Jangan biarkan racun intelektual ini meracuni akal sehat bangsa. Lawannya bukan cuma hoax, tapi sabotase moral, sabotase kepercayaan publik, sabotase martabat Indonesia. Bangsa ini sudah terlalu jauh melangkah untuk ditarik mundur oleh suara-suara usang dari ruang gema sakit hati. Saatnya bersuara tegas. Kita tidak tunduk pada kebohongan. Kita tidak goyah oleh teriakan kosong. Dan kita tidak akan biarkan aktivis gadungan menjadikan Indonesia bahan dagangan di forum internasional. Indonesia kuat, Indonesia utuh. Indonesia milik rakyat, bukan milik mereka yang kehilangan akal. Dan kalau mereka masih terus bicara soal ijazah, mari kita kirimkan satu hadiah, sertifikat resminya, gelar sarjana pengkhianatan bangsa.